Masih di program dialog khusus JTV Kediri tentang calon tunggal vs bumbung kosong dan prediksinya apakah calon tunggal bisa menang dengan mudah. Narasumber kita Bapak Lutfi dari DPD Nasdem Kabupaten Kediri dan Bapak Agus Edi selaku pemerhati politik IAIN Kediri. Dan fenomena ini kalau kita merujuk kasus di Makassar misalkan, bukan kasus ya, kontestasi di Makassar itu selevel keponakan Yusuf Kala saja kalah dengan bumbung kosong. Kalau misalkan ini Pak ini ke Mas Lutfi dulu. Jadi kalau misalkan bumbung kosong nanti menang, gimana Nasdem ini? Kita tidak berandai-andai ya. Jadi kita tidak berandai-andai, tapi kita sekarang sedang menyajikan pada masyarakat inilah pilihan terbaik bagi calon kepala daerah di Kediri gitu. Jadi kita tidak berandai-andai. Terkait dengan tanggung jawab sosial, misalkan kalau tadi sempat diskusi Pak Edi juga yang partisipasi itu rendah, berarti kan ini ada sesuatu yang salah. Kalau kan nggak bisa memang menyalahkan partai politik, menyalahkan KPU karena hubungannya dengan masyarakat luas. Ini seperti apa kalau misalkan partisipasi masyarakat rendah sekali untuk pemilihan besok? Kewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait partisipasi kan juga berada di penyelenggara ya. Di penyelenggara juga punya tugas untuk melakukan sosialisasi bahwa tanggal 9 Desember nanti ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri. Dan tentu bagi kami, bagi partai dan bagi calon yang kita usung, bagi calon sendiri juga akan melakukan itu, bahwa tanggal 9 Desember itu ayo kita ke TPS bersama-sama gitu, untuk supaya nanti partisipasi masyarakat pada pilkada 9 Desember itu tinggi gitu. Itu upaya-upaya itu terus kita lakukan begitu. Pak Agus Edi, terkait dengan itu tadi kan semua prediksi-prediksi itu kan bisa dimunculkan, karena dalam politik kan kalau yang saya tahu kan ada simulasi, kalau kalah seperti ini, kalau menang seperti ini, dan seterusnya. Nah sekarang kalau ini ada misalkan ada, saya nggak tanya parpol karena nanti yang netral jenengan. Kalau misalkan ada rekonsiliasi atau musyawarah atau kalau bahasa IAIN kan islah gitu. Wes gini sudah rekom Nasdem dicabut misalkan. Dicabut untuk sisa yang 6 kursi itu belum ada progresnya sampai hari ini ya Pak Lutfi. Yang 6 kursi. Sisa 6 kursi yang ini belum ada ke calon siapa gitu. Demokrat, P3 sama apa itu? PAN ya? Sorry, bukan. Yang 6 kursi sisa kan ada. Itu sudah memutuskan untuk ke itu yang kita belum tahu dinamikanya belum tahu kita. Artinya kan masih ada kemungkinan misalkan Partai Nasdem lepas bikin faksi baru kan nggak apa-apa. Terkait dengan itu sebagai pemerhati politik kalau kemungkinan tetap ada, tapi 0, berapa gitu. Masalahnya itu seperti itu. Yang terpenting adalah kita tunggu sampai pendaftaran nanti, itu yang sudah pasti, artinya tanggal 4 sampai tanggal 6 September itu sudah pasti yang mendaftar siapa, pendukungnya berapa, adakah peluang lain atau kursi lain yang bisa mengusung. Nah kalau sudah tidak ada berarti positif satu pasangan calon. Nah kalau sudah begitu, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki demokrasi di tempat kita, itu yang terbaik, langkah yang terbaik. Kita harus tetap berpikiran positif saja begitu ya. Langkah terbaik gimana? Karena ini sudah jelas realitas politik. Kalau nanti sudah tanggal 6 ya, paling tidak tanggal 6 September. 6 itu aturannya kalau misalkan hanya satu tidak diperpanjang lagi ya? Memang ada perpanjangan, tetapi kalau perpanjangan itu sebenarnya pengertiannya diperpanjang itu bayangannya adalah ada yang belum mendaftar gitu. Tapi kalau ini tiketnya habis itu diperpanjang sampai setahun sekalipun itu tetap nggak akan bisa begitu. Jadi kita akan tahu setelah waktu pendaftaran itu
pengusung partai pengusung berapa kursi di situ yang nah itu sudah tahu bahwa ini pasangan calonnya satu atau lebih dari satu gitu ya. Nah kalau sudah jelas terondong-terondong fenomenanya sekarang ini satu misalnya itu benar lah itu saja. Solusinya bagaimana untuk memberikan ruh tadi supaya hidup, supaya demokrasi ini berkembang. Untuk itu kalau menurut saya, saran saya ya pertama kepada KPU-nya sosialisasinya harus betul-betul gencar, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, bukan hanya KPU, juga organisasi-organisasi pro demokrasi lah, gitu ya. Itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat paham. Karena ini baru. Kalau itu terjadi berarti ini baru pertama kali. Yang fenomenal lagi nanti menang Bombong Kosong itu yang baru. Ini baru. Artinya masyarakat harus betul-betul tahu bahwa kalau ada pasangan calon perseorangan ini seperti ini, surat suaranya seperti ini, cara menyoblosnya seperti ini, itu yang lebih dan penting lain sebagainya. Jadi itu menurut saya. Sebagai ini anggota kalau bisa dibilang parpol itu kan rohnya demokrasi juga kan di Kabupaten Kediri. Harapan Mas Lutfi kepada masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Terus Mas. Ini adalah realita politik ya, dan di dalam realita ini tentu tadi saya sampaikan terjadi dinamika politik di masyarakat. Dan mari kita bersama-sama ini kita ikuti proses ini sehingga nanti pilkada tanggal 9 Desember ini bisa terlaksana dengan baik di Kediri. Dan tentu kita berharap bahwa apa yang telah diputuskan oleh Nasdem khususnya ini adalah merupakan jalan yang terbaik untuk Kediri. Semoga Kediri nanti ada perubahan dan lebih baik gitu. Siap. Iya. Partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih tinggi. Terakhir Pak Agus Edi yang pesan moralnya sebagai pemerhati politik. Monggo. Nah, kalau ini realitas politik tadi ya, yang sudah kalau betul kondisinya seperti ini, kembali lagi kepada KPU dan organisasi pro demokrasi tadi untuk sosialisasi gencar, terus kemudian masyarakat untuk masyarakat ini harus bisa memahami betul tentang proses atau dinamika politik, dinamika demokrasi yang terjadi di Kediri, dan harus bisa menerima keadaan dalam arti ya memang adanya seperti ini. Nah, terus tetap diberi pilihan, artinya setuju atau tidak setuju, sehingga masyarakat diminta tetap hadir ke TPS untuk menentukan pilihan, setuju atau tidak setuju. Dan semuanya sudah ada aturannya, artinya kalau setujunya lebih 50% ya jadi, kalau tidak berarti yang tidak setuju yang lebih tinggi, ya tentu akan diadakan pemilihan lagi nanti gitu, pada periode berikutnya. Jadi seperti itulah, masyarakat harus paham itu maksudnya, harus paham itu supaya partisipasi pemilih tinggi, terus kemudian kalaupun terpilih akuntabilitasnya juga tinggi bagus, begitu. Harapannya begitu. Terima kasih Pak Agus Edi dan Pak Lutfi selaku stakeholder politik Kediri yang sudah hadir ke studio. Tapi intinya bahwa kita sebenarnya kembali kepada rohnya demokrasi, bahwa partai politik itu adalah pusat penggodokan pengkaderan, dan penyelenggara pemilu hari ini kita harus dorong untuk sekuat tenaga sosialisasi, meminimalisir golongan putih kalau bisa dibilang golput itu. Terus yang terakhir, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk 9 Desember supaya datang ke TPS. Silahkan Anda, kalau memang ada benar ada Bombong Kosong, nanti ada pilihan gitu. Dari saya selaku pemantik diskusi ini, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akan sambung lagi, kita akan adakan lagi diskusi yang lebih menarik pada episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.